Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Latifah dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2022 dengan NIM B02227074. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai keutamaan bersedekah. Keutamaan bersedekah. Sedekah diambil dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang memiliki istilah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan ikhlas. Sedekah tidak hanya dalam bentuk uang saja, tapi bisa dengan tenaga, ilmu, dan yang paling sederhana yaitu dengan memberikan senyuman. Sedekah juga dapat diartikan sebagai sifat para nabi, yaitu sidik, yang memiliki arti jujur atau benar. Sedekah adalah amalan yang memiliki balasan yang berlipat ganda, walaupun sekecil biji kurma. Itu akan tetap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah takut untuk sedekah, karena sedekah atau berbagi tidak membuat kita miskin. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta manusia. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Macam-macam sedekah. Sedekah ada 2 macam. Yang pertama, materi, dan kedua non-materi. Yang pertama, sedekah materi. Sebagai berikut bentuk dari sedekah dalam materi. Yang pertama ada uang, makanan, barang, dan memberi makanan pada hewan. Kedua, sedekah non-materi. Sedekah juga bisa dilakukan dengan cara lain, seperti memberikan ilmu yang dimiliki, tenaga, dan senyum. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Hadis riwayat Ahmad. Berikut keutamaan dari sedekah yang akan kita dapat. Antara lain, yang pertama yaitu menghapus dosa dan kesalahan. Dalam hadis Rasulullah SAW, bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma, karena sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air mematikan api. Kedua, dapat melindungi dari bencana. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, sesungguhnya sedekah dapat memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, meskipun pelakunya adalah orang pendosa, karena Allah menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sedekah tersebut. Ketiga, ganjaran harta dan pahala akan berlipat ganda, sesuai dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, meminjamkan kepada Allah yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjaran kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Keempat,
Sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umur dan mencegah kematian buruk atau su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Kelima, dijauhkan dari api neraka dan mendapatkan naungan di hari akhir karena adanya amalah sedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Mari kita simak bersama contoh video dari suatu peristiwa atau kejadian yang membuktikan bahwa bersedekah membawa keajaiban. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kemarikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Selepas itu, Ali akhirnya tiba di rumah Rasulullah dan menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan." Anak saya pada waktu itu masih 1. Saya ditelepon sama istri, "Ya, susune habis." Saya jawab, "Alhamdulillah, saya dapat duit 52.000. Kemudian di perjalanan ada orang bangun pondok, langsung saya panggil. Ketika saya pegang saku, ternyata yang 2.000 ini sudah jadi rokok. Ini yang 50.000 jatah susu anak, saya masukkan di situ. Sambil nangis betul. Pulang, diomeli sama istri. Ini kebangkitan punya modal, kebangkitan religi juga. Saya turun gunung. Saya ketemu seorang ibu-ibu. "Bu, ibu mau kemana?" "Saya cari kerajinan marmer." "Ibu lihat barang saya." "Ini yang saya cari. Saya tadi muter-muter dari pagi sampai malam. Alhamdulillah ini jodoh saya." Pada saat itu ada deal, profit bersihnya 5 juta. Terus saya belikan susu. Waktu itu mintanya 400 gram, saya belikan 800 gram kali 3. Istri langsung, "Uang dari mana?" "Ah, itu dibayar kontan sama Tuhan. 50.000 dari 5 juta.
Sekian dan terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari keutamaan bersedekah. Tugas ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Istadianta. Semoga apa yang saya paparkan dari presentasi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.